Apa kabar semua? Senang sekali hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema mengenai peran puskesmas dalam akselerasi vaksinasi booster. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa melalui email kami tentunya di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Indah Mutiara MM. Beliau adalah dokter dan kepala puskesmas dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Dan kita sapa dulu dokter yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah bahagia gitu ya, Dok ya. Alhamdulillah, Dok. Karena bentar lagi mau lebaran ya, Dok ya. Iya. Jadi harus positif gitu ya vibes-nya. Dokter, hari ini kita mau bahas nih seputar bagaimana peran puskesmas dalam akselerasi vaksinasi booster gitu ya, Dok ya. Kita pastinya ya semua menginginkan herd immunity itu tercapai ya, Dok ya. Tentunya dengan vaksinasi gitu ya. Nah, vaksinasi kan dikenal sebagai salah satu upaya kita semua nih untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya, Dok ya. Kita harapannya kan dari pandemi segera turun jadi endemi dan kita jadi bebas COVID-19 sama sekali gitu ya, Dok ya. Amin. Nah, tentunya ini pertanyaan yang selanjutnya nih, bagaimana nih, Dok, mengenai situasi terkini gitu ya, Dok ya, pelaksanaan vaksinasi booster gitu ya di Puskesmas Kramat Jati, Dok. Gambaran umumnya dulu seperti apa sih, Dok, di awal sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih mengenai vaksin booster. Ya, baik, terima kasih, Mbak. Kalau pelaksanaan vaksinasi booster itu sendiri masih kita laksanakan ya sampai hari ini, sampai hari-hari ke depan gitu ya. Karena memang ini sesuai dengan arahan ya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit khususnya dan juga mengikuti instruksi dari Menteri Kesehatan ya yang tertuang dalam surat edarannya tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan. Iya, pencegahan dan pengendalian COVID-19 gitu ya, Dok ya. Sesuai dengan instruksi tadi Kemenkes juga gitu ya, Dok ya. Nah, Dok, kalau vaksin 1 dan vaksin 2 nih vaksin primer gitu ya, Dok ya. Kan aku dengar-dengar dan aku ikuti perkembangan beritanya ya, Dok ya. Itu katanya cakupan vaksinasinya alhamdulillah udah cukup baik nih gitu ya, Dok ya. Bagus. Wah, alhamdulillah dong gitu kan. Jadi tenang kan kita juga sebagai warga gitu kan. Tapi yang untuk vaksinasi booster ini nih, Dok, yang katanya sih belum mencapai target yang seperti yang kita mau gitu ya, Dok ya. Apa benar seperti itu, Dokter? Dan mengapa demikian begitu ya, Dok ya? Jadi vaksinasi booster kan padahal kan itu bagus sekali kan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kalau berdasarkan pengamatan dokter bagaimana ya, Dok? Nah, iya benar. Terkait vaksinasi booster ini saat ini memang di masyarakat gitu ya, di lapangan yang kami lihat antusiasmenya walaupun besar tapi tetap tidak sebesar waktu vaksinasi primer gitu. Jadi vaksinasi primer itu waktu dosis 1-2 ya, itu kan luar biasa gitu. Betul. Nah, yang sekarang ini vaksinasi lanjutan. Nah, ini sih mungkin ya, jadi ada asumsi juga mungkin di masyarakat bahwa mereka sudah merasa cukup terlindungi dengan adanya vaksin 1-2 itu. Nah, sehingga untuk pelaksanaan yang booster mungkin tidak terlalu tidak terlalu gegap gempita lah antusiasmenya. Ya, kecuali kemarin kan memang diwajibkan ya, bukan diwajibkan, diarahkan untuk pelaksanaan menjelang Idul Fitri atau mudik Lebaran. Nah, itu menjadi syarat sehingga ya
cukup baik juga sih. Iya, jadi apa ya, benar juga sih dok ya, aku juga berpikir atau merasa seperti itu gitu ya. Jadi kalau yang antusiasme yang vaksin 1 dan 2 tuh, wah bener-bener tadi ya, luar biasa gitu kan. Wah intinya kalau belum malah jadi kepikiran gitu ya dok ya. Nah ini yang untuk vaksinasi booster ini karena tadi dirasa gitu ya, oh udah cukup kali ya dengan vaksin 1 dan 2 kasusnya tadi. juga kan Iya, ada fenomena melandai gitu. Kasusnya Alhamdulillah sih. melandai ya, alhamdulillah. Tapi jadi agak lengah juga gitu ya dok ya. Kita Dan khawatir. iya mudah-mudahan prokesnya juga jangan longgar juga gitu ya, jangan dikasih kendor gitu kan kalau anak muda bilang seperti itu ya dok ya. Jadi memang harus ditimbulkan lagi awareness-nya pentingnya vaksinasi booster, apalagi kan ini untuk ibadah, artinya untuk sholat tarawih gitu ya, terus juga untuk nanti mudik gitu ya dok ya. Pertemuan keluarga gitu ya, jadi kan biar saling melindungi gitu ya dok ya, vaksinasi booster. Jadi kalau untuk gambarannya gitu ya dok ya, vaksin booster di masa-masa bulan puasa ini juga ada bedanya nggak sih? Karena kan ada yang mungkin baru bisa vaksin tuh kalau udah mau buka puasa dulu deh biar tenang gitu ya dok ya. Jadi bagaimana dok? Artinya kan kita harus bersama-sama gitu ya mensukseskan vaksinasi booster ini gitu ya dok ya. Ya, nah tentunya kami juga di Puskesmas melihat ya ke arah animo tersebut, apalagi di bulan Ramadan ini mungkin memang masih ada masyarakat yang ragu atau khawatir terkait karena sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah kami Puskesmas Kramat Jati juga melaksanakan vaksinasi malam gitu. Jadi kami bikin terobosan, tapi itu juga memang sesuai dengan instruksi Kepala Dinas Kesehatan untuk percepatan vaksinasi booster sebelum Hari Raya Idul Fitri. Iya, karena tujuannya apa sih dok? Kok ada istilah tadi akselerasi gitu ya, percepatan vaksinasi booster. Tentunya kan untuk kepentingan kita bersama dong gitu ya. Tapi untuk lebih realnya lagi nih penjelasannya bagaimana supaya kita jadi makin sadar barangkali gitu ya yang tadinya ragu atau masih mempertimbangkan, aduh jenis vaksinnya yang mana ya, di mana ya atau apa gitu ya. Jadi segera hilangkan tadi hambatannya gitu ya supaya bisa segera mendapatkan vaksin yang ketiga ini dok. Iya. Jadi vaksinasi pagi ada, vaksinasi sore ada, vaksinasi malam ada. Jadi kami mewadahi ya, memfasilitasi masyarakat. Jadi silahkan peluang ini dimanfaatkan gitu. Karena ini untuk masyarakat sendiri. Betul. Terus juga buat teman-teman yang memang kelompok rentan gitu ya dok ya. Ya apalagi misalnya itu. Targetnya nih bagaimana dok, kan ada anak-anak, ada kelompok lansia, belum lagi yang komorbid gitu ya. Kalau yang anak muda terus mobilitasnya tinggi, sehat-sehat aja kan mungkin lebih pede gitu ya dok, walaupun potensinya dia beresiko juga menularkan. Iya. Ya kalau untuk booster sendiri kan memang ketentuannya usia 18 tahun ke atas ya. Dan untuk yang komorbid juga justru malah disarankan oleh dokter gitu. Jadi ya harusnya ragu apalagi gitu ya. Dan pos vaksin ini kita lihat sendiri ya, selain di Kramat Jati juga kalau misalnya kita melihat di DKI sangat banyak gitu. Jadi ya ayo silahkan diakses sesuai dengan tempat yang memang mudah dijangkau. Tersebar luas gitu ya dok ya. Jadi tadi 18 tahun ke atas itu kan sudah bisa memilih sendiri. Jadi yang di bawah usia 18 tahun terlindungi gitu ya oleh lingkungan sekitarnya yang sudah vaksin booster ini gitu ya. Jadi karena belum, tapi mungkin kedepannya nanti bagaimana dok? Belum tahu juga sih ya dok ya, kita masih menunggu informasi-informasi lanjutan. Tapi ini berhubung dokter juga pakainya rompi pejaket sehat gitu ya dok ya. Ini kan juga tadi kan kita mau dapat informasi dari mana, sumbernya yang akurat di mana, itu juga boleh dikasih gambaran sedikit nggak sih dok? Kita kalau misalkan mau tahu lokasi vaksin yang dekat tempat tinggal kita atau tempat kerja kita gitu ya, atau mungkin dekat tempat nanti pada saat mudik kan bisa aja kan? Betul. Bagaimana dokter? Nah kalau di kami kami memberikan informasi melalui media-media sosial Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, bisa diakses di Instagram @pkc_kramatjati atau juga melalui aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Jaki ya. Jaki ada. Kemudian di masyarakat juga kader-kader dasar wisma ya itu mereka juga sudah terinformasi gitu. Jadi harusnya sangat mudah sekali mengakses vaksinasi di
Jakarta ini. Iya, disesuaikan juga tadi dengan tadi kebutuhan, adanya lokasi terdekat atau jamnya juga gitu Jamnya ya. juga bervariatif. Jamnya juga gitu ya. Dan dokter nih kan peran puskesmas ya dok ya dalam akselerasi vaksinasi booster. Artinya kan nggak cuma di puskesmas Kecamatan Kramat Jati aja, tapi juga mungkin puskesmas lainnya ya tadi kan dok ya, yang tersebar di beberapa titik di DKI Jakarta. Tapi mungkin selain itu tempat-tempat lain yang juga bisa dijadikan tempat sentra vaksinasi juga kan banyak beragam ya dok ya. Betul. Mungkin gambaran singkatnya juga dok supaya kita juga makin tercerahkan juga, kita bisa mendapatkan akses itu di mana aja sih gitu. Ya. Baik, kalau di Kramat Jati sendiri, kami kan alhamdulillah ya vaskesnya cukup banyak. Jadi selain vaskes pemerintah, kami juga ada vaskes swasta. Ya. Kemudian ada universitas, ada fakultas kedokteran malah di kami ada UKI gitu. Nah kemudian klinik-klinik juga ada, dan semua vaskes itu ya alhamdulillah membuka layanan vaksinasi juga. Jadi baik vaksinasi yang primer, kemudian vaksinasi booster, kemudian kami di puskesmas itu ada 7 puskesmas kelurahan, itu juga membuka vaksin. Bahkan cuti lebaran juga kita buka loh. Oh ya Allah, dedikasinya luar biasa ya. Cuti lebaran juga ada ya. Tapi mungkin jam-jam tertentu juga kali ya dok ya. Intinya tadi ya supaya targetnya tuh tercapai gitu ya dok ya. Memang cakupan yang diinginkan tuh berapa persen sih? Maksudnya ya target entah itu di DKI atau mungkin secara nasional. Tapi mungkin karena kita dari DKI gitu ya, pembahasannya juga bagaimana sih dok supaya kita jadi makin mendukung gitu ya program pemerintah dan untuk kebaikan kita bersama juga tentunya. Ya. Kalau mengikuti vaksin primer yang 1-2, yang kami kan sudah mencapai lebih dari 80%. Jadi memang setidak-tidaknya untuk DKI itu 80%. Nah, Kramat Jati sudah mencapai di atas 80. Nah, kemudian vaksinasi 2-nya sedikit lagi 80. Nah, tentunya harusnya boosternya juga menyesuaikan ya, harusnya hampir sama dengan vaksin 2 gitu. Iya, terus juga ini bisa berjalan tadi beriringan atau bersamaan ya dok ya, barangkali ada yang belum vaksin 1, vaksin 2 kan barangkali ya. Betul. Terus artinya boro-boro booster gitu ya, vaksin 1-2-nya aja belum. Kalau 2-nya gitu aja ya. belum bagaimana? Iya, dan itu bisa juga di tempat-tempatnya, jadi bisa dicari tahu aja tadi ya dok ya. Bisa, kalau puskesmas, rumah sakit itu menyediakan dari mulai dosis 1, dosis 2, bahkan dosis anak. Ya, anak itu artinya usia 12 tahun ke bawah ya, 6 sampai 12. Kemudian juga termasuk booster. Oke, jadi memang dilihat-lihat dari kebutuhannya tadi ya dok ya. Tadi usianya berapa, kemudian juga nanti jenis vaksinnya apa, yang mungkin yang untuk dosis 2-nya disesuaikan juga dia. Biasanya kan satu tempat gitu ya dok ya. Ya nggak sih gitu. Nah dok harus gitu ya. Supaya kan terdata dengan baik lah tentunya. Dokter mengenai nanti, siapa aja sih gitu ya pihak-pihak yang terlibat gitu ya untuk bantu mensukseskan program vaksinasi ini. Itu kan banyak, luar biasa gitu ya dok ya. Tapi mungkin ditahan dulu sebentar penjelasannya ya dok ya. Kita jeda dulu, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih ada masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Indah Mutiara MM. Beliau adalah dokter dan kepala puskesmas dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, untuk masih membahas mengenai peran puskesmas dalam akselerasi vaksinasi booster. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau yuk email kami saja di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Formatnya ada di nama, alamat, usia, serta pertanyaan Anda. Baik, mungkin Dokter Indah sebelum dilanjutkan nih ya, aku juga mau kasih tahu Sobat Dinkes jangan lupa di follow di @dinkesdki ya. Ini akun Instagramnya bisa ditampilkan biar nanti Sobat Dinkes, warga DKI gitu ya, pemirsa El Sinta, pemirsa Dokterku bisa langsung follow aja untuk mengetahui update informasi terkait mungkin vaksinasi booster itu sendiri ya dok ya. Biar nggak kebingungan,
mana ya harus follow yang mana, harus cari tahu di mana gitu ya, daripada nanti dapat berita hoax langsung percaya aja, mendingan langsung akses informasi yang akurat di akun atau sumbernya langsung yang kredibel tentunya ya dok ya. Dokter, dilanjutkan kembali ya dok ya mengenai tadi kan gambaran vaksinasi booster nih di Puskesmas Kramat Jati ataupun di puskesmas lainnya atau bahkan di RSUD atau tempat-tempat lain ya dok ya, yang biasanya untuk meningkatkan minat gitu ya di masyarakat. Kalau tadi kan antusiasmenya ini berkurang nih gitu ya, mungkin ada faktor-faktor apa sih gitu ya sehingga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan minat masyarakat juga jadi dipancing gitu ya, jemput bola atau gimana nih istilahnya. Jadi di mana aja sih lokasi-lokasinya yang barangkali mungkin di depan mata nih, jadi kan nggak ada alasan untuk nggak vaksin booster gitu dok. Ya, baik. Tentunya ya untuk menarik minat masyarakat untuk vaksin booster ini kami melakukan berbagai cara ya. Yang pertama tetap kami masih melaksanakan promosi edukasi terkait vaksinasi COVID-19 ini. Dan kemudian kita juga mencoba membuat kreasi ya. Jadi pelaksanaannya tidak hanya di tempat puskesmas aja, tapi kami juga melibatkan potensi-potensi yang ada di wilayah. Ya, kebetulan di tempat kami ada mall gitu, ada plaza, ada kemudian pasar, kemudian bahkan kantor lurah, balai RW. Jadi kami artinya mendekat juga ke sasaran. Kemudian dan pasar induk juga kan ada di wilayah kami ya, sudah berapa kali kami mengadakan. Terus kami juga menggandeng semua yang terlibat ya, potensi yang terlibat, dari mulai pemangku wilayah, kemudian semua unsur dari pendidikan, dari camat lurah, polsek itu, TNI ya, Koramil itu tidak kurang-kurangnya juga melaksanakan tempat-tempat yang dianggap strategis dan menarik minat masyarakat gitu. Jadi memang Jakarta tuh kota kolaborasi tuh bener ya dok ya? Betul, dan itu kita implementasikan sampai ke lapisan bawah. Iya, artinya semua tuh bergerak ya. Alhamdulillah tadi bersinergi untuk tadi bergotong royong gitu, bahu-membahu gitu ya untuk bantu mensukseskan program vaksinasi booster ini gitu ya. Jadi bahkan di tempat-tempat yang ya intinya ramai gitu ya dok ya, yang seperti tempat-tempat publik seperti bahkan dari pasar, mall, stasiun, stasiun, mungkin halte-halte terus kemudian tempat public transport gitu ya dok ya, istilahnya seperti itu, kampus, universitas tuh beragam ya dok ya. Intinya tuh di depan mata kita gitu, sehari-hari kita pasti melewati gitu ya dok ya, kalau memang lagi pulang kerja atau berangkat kerja gitu ya dok ya. Nah untuk tadi kan untuk bantu mensukseskan banyak sekali pihak yang terlibat, tapi tentunya koordinasi juga ya dok ya. Misalkan ada warga di mana nih di RT RW sini yang belum, ya segera lapor juga biar didata dan nanti bisa diarahkan gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Nah dok, kalau untuk mengakses informasinya juga tadi kan dokter bilang kan bisa di follow juga nih akun IG-nya. Ini bantu ini dok upaya promosinya gitu ya dok ya. Upaya promosinya itu sendiri juga melalui akun Instagram atau tadi yang bisa secara langsung juga lewat mana aja sih dok barangkali dok? Ya, kalau di Instagram Puskesmas Kecamatan kami rutin setiap hari membuat jadwal harian. Jadi apakah itu ada di pos RW pun atau balai RW ya. Selain puskesmas kami ada 7 dan kecamatan 8 ditambah rumah sakit itu udah pasti ada 11 itu. Dan kami rutin upload gitu, memposting. Iya gitu ya. Jadi supaya makin terupdate gitu ya dok ya. Tadi ya dok informasinya. Ini ada gambar-gambar contoh yang diposting-posting itu ya dok ya, untuk upaya promotif untuk ya ini sekali lagi untuk upaya pencegahan, pengendalian penyakit akibat gitu ya dok ya COVID-19 ini. Coba ditampilkan dulu. Ya boleh, bantu ditampilkan. Coba bantu ditampilkan dulu. Nah ini maksud jadwal tadi ya dok ya. Oh ini lokasi pelayanan, pelayanan vaksinasi COVID-19. Bahkan sampai jenis vaksinnya pun luar biasa. Kita tampilkan gitu kan. Masyarakat suka ada yang mencari apakah untuk mungkin mencari padanan dosis 2-nya gitu kan. Nah ini udah kami sampaikan ya, cukup lengkap sih sepertinya ini. Bahkan jamnya gitu. Yang malam ada tandanya tuh. Oh iya benar-benar dok. Ada bulan bintang. Bulan apa benar? Jadi intinya bahkan di highlight ya dok ya.
tersedia vaksinasi sore malam hari, jadwalnya, jenis vaksinnya, entah itu dosis 1, dosis 2, dosis 3. Ini sekecamatan. Iya, sekecamatan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini Kecamatan Kramat Jati loh ya. Oke, coba ada lagi ya dok ya. Nah, ini nih yang tadi dok, penting nih dok ya, pelayanan vaksinasi COVID-19 Minggu malam di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Minggu libur. Alhamdulillah nih. Ini semangat. Iya gitu, apresiasi besar nih ya untuk untuk yang tadi sudah meluangkan waktunya gitu ya dok ya untuk program ini gitu ya dok ya. Oke, pulang kampung bertemu keluarga dengan vaksin booster aman terjaga. Karena tadi ya kita pulang. Pantun lagi. Bagus nih dok, ini tim kreatifnya berhasil nih dok. Keren gitu ya dok ya. Karena tadi himbauan juga ya dok ya dari pemerintah kan kalau mau mudik atau tadi ya untuk sholat Id gitu atau tarawih gitu kan. Kita kan saling menjaga prokes ketat dan jangan lupa boosternya juga gitu ya dok ya. Mengenai syarat dan ketentuan untuk vaksin booster nih juga bagaimana dok? Mungkin nih ada poin-poin yang bisa ditambahkan nggak dok dari sini dokter? Untuk vaksin booster tentunya kami di sini tidak membatasi KTP atau warga hanya di Kramat Jati. Jadi kalau di luar Kramat Jati pun silahkan. Misalnya bukan orang Jakarta Timur misalnya. Bukan orang Jakarta juga boleh. Bukan orang Jakarta juga boleh gitu ya. Ayo siapa aja. Ya, yang sepanjang memang memenuhi kriteria yang ditentukan. Jadi sudah punya etiket 3, ya artinya sudah melaksanakan vaksinasi 1-2-nya 3 bulan sebelumnya, itu jarak dari jeda vaksin 2. Kemudian tentunya dalam keadaan sehat. Ya, seperti itu. Jadi dalam kondisi yang memang fit, tidak dipaksakan, terus juga tadi sudah memenuhi syarat-syarat jarak dari vaksin yang sebelumnya gitu ya dok ya. Jadi betul-betul dilihat riwayatnya juga yang kemarin gitu ya dok ya, kurang lebih seperti itu. Ada screening kesehatan. Terus juga nggak mesti yang orang DKI gitu, enggak ya dok ya. Tapi bisa juga gitu kan, artinya bawa aja KTP-nya tadi ya dok ya. Ya, KTP-nya dibawa aja, KTP yang masih berlaku ya tentunya, KTP nasional ya silahkan, karena kan nanti inputnya sesuai dengan NIK-nya gitu kan. Betul. Itu untuk juga nanti bisa menerbitkan sertifikat vaksinnya di aplikasi. Kurang lebih begitu ya. Coba ada gambar lagi berikutnya, ini mengenai apa? Tadi kan sekecamatan gitu ya, ada jadwal vaksin, jenis vaksinnya, bahkan timingnya juga tadi lebih detail tuh dipaparkan. Ini nanti malam. Ini pelayanan vaksinasi COVID-19 nih. Oke, Kamis malam di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Intinya artinya secara kontinu gitu ya dok ya. Mau di mall, mau nanti lebaran gitu ya dok ya. Oke, jangan lewatkan vaksinasi COVID-19 sebelum mudik gitu ya. Mumpung belum mudik gitu ya. Saling melindungi, tadi keluarga di kampung jadinya kan aman gitu ya dok ya, karena kitanya udah booster gitu ya. Oke, ada next lagi gambar berikutnya. Tadi tempatnya kan memang di luar ya, jadi memang ini juga bantuan dari CSR kita gitu untuk sarana prasarananya. Swasta gitu ya dok ya? Iya, CSR. Semua kita gandeng. Iya, betul. Jadi betul-betul tadi sekali lagi Jakarta kota kolaborasi gitu. Oke, ada lagi gambar yang berikutnya? Nggak ada ya. Oke, dokter, kalau begitu mungkin kita jeda dulu sebentar kali ya, boleh ya dok ya? Nanti dilanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dinkes gitu ya, yang nanti bisa Dokter Indah tanggapi satu persatu ya. Silahkan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dokter Indah Mutiara MM. Beliau adalah dokter dan kepala puskesmas dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Masih membahas tentunya mengenai peran puskesmas dalam akselerasi vaksinasi booster gitu ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 atau email saja kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id. Oke, sertakan jangan lupa nama, alamat, usia, dan pertanyaan Anda. Jangan lupa juga di follow ya sahabat Dinkes, yaitu di @dinkesdki. Baik, Dokter Indah, ini ada pertanyaan.
Pertanyaan pertama dulu nih dari Ibu Anissa, usianya 31 tahun dari Jakarta Timur. Halo dok, nah ini mungkin deket nih rumahnya dari Keramat Jati nih Jakarta Timur nih. Oke, halo dok, izin bertanya, saya dan suami vaksin 1 dan 2 vaksin primernya ini sudah lengkap gitu ya dengan jenis vaksin Sinovac. Sampai saat ini masih belum booster dok. Oke, adakah layanan vaksin untuk malam hari setelah jam berbuka puasa atau setelah jam pulang kantor? Apakah kami bisa mengakses lokasi vaksin di aplikasi tertentu dan bisa daftar langsung online di situ untuk mengamankan slot kami? Mohon informasi, kami harus mendaftar di mana atau bisa daftar di tempat langsung aja sebaiknya, dan di mana ya kuota yang banyak tersedia? Terima kasih. Oke, barangkali mungkin banyak juga dok ya, kenapa antusiasme berkurang tuh ada pengaruhnya juga nggak sih? Ada orang yang mau nunggu yang vaksin inilah, vaksin itulah, terus kebetulan dekat rumahnya atau dekat kantornya adanya vaksin yang belum dia mau gitu ya. Kan macem-macem tuh dok, tipe-tipe orang gitu ya dok ya. Jadi mungkin, tapi secara umum ya untuk Ibu Anissa dan suami ataupun untuk warga DKI atau non DKI pada umumnya juga, apa sih yang perlu diperhatikan juga mengenai tadi ya, untuk jamnya yang pulang kantor lah atau yang mau setelah berbuka, itu bisa di mana aja sih? Mungkin bukan hanya di Jakarta Timur tapi juga di Jakarta lainnya juga gitu ya dok ya. Bagaimana tanggapan dokter? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan ya, kalau untuk informasi sebetulnya tentang terkait vaksin booster ada di mana, itu selain ada di medsos ya, kita bisa mengakses, juga bisa juga dari aplikasi Jaki, Jakarta Kini. Nah kalau di Jaki itu lengkap karena datanya atau informasinya itu untuk se-DKI, ya, jadi di situ ada alamatnya, kemudian ada kuotanya, kemudian juga ada jenis vaksinnya apa gitu. Nah itu bisa dicek di sana. Nah kalau di Keramat Jati kami masih membuka vaksin malam terakhir sebelum cuti bersama ini. Jadi sampai tanggal 28 April ya kami buka terakhir di Lipo Keramat Jati untuk vaksin malam. Nah untuk hari-hari yang selanjutnya kami nanti akan sampaikan juga di medsos gitu, karena untuk rumah sakit sih buka juga ya dalam masa cuti bersama ini. Ada 2 rumah sakit pemerintah, yaitu RSUD Budi Asih, RSUD Keramat Jati. Itu membuka, cuman sepertinya jam pelayanan poli gitu. Karena sesuai instruksi kepala dinas juga kami menindaklanjuti untuk pelaksanaan vaksin di hari cuti lebaran. Iya, tapi untuk yang aplikasi tadi bisa dilihat di Jaki ya, Jakarta Kini ya. Bisa diunduh aja, di-download, diunduh di mana tuh, di Play Store atau di App Store gitu ya. Bisa dari gadgetnya mungkin di-download dulu gitu betul, ya. betul. Step-stepnya mungkin diikuti. Tinggal diikuti, gampang kok ya dok ya. Zaman sekarang kan orang udah canggih gitu, cek. Atau intip juga IG tadi, Instagram. Iya. Kalau yang aku nggak punya gadget loh, mungkin aja kan ya gitu, nggak punya handphone gitu, jadi boro-boro tahu bisa mengakses sosial media atau Jaki itu gitu ya. Terus mungkin juga istilahnya tuh nggak paham teknologi juga, misalnya udah usianya juga, atau mungkin ya emang nggak ini aja gitu ya dok ya. Itu bisa dapat informasinya langsung juga tadi, mungkin datangi puskesmas terdekat atau RSUD terdekat gitu ya dok ya. Bisa datang ke vaskes yang terdekat, bisa puskesmas, bisa rumah sakit. Biasanya kami juga akan menempelkan pengumumannya secara manual. Nah, untuk mengakses vaksin booster ini juga sedemikian mudahnya ya. Jadi tidak hanya melalui online, tapi bisa juga melalui walk-in atau go show atau datang langsung namanya gitu. Walk-in atau go show, istilahnya datang langsung gitu ya dok ya. Terus juga buat yang masih ragu-ragu karena mungkin saya ada komorbid atau saya takut sama kipinya, tentunya kan perlu konsul dulu ke dokter misalnya. Betul. Atau kan pada saat mau vaksin kan biasanya ada wawancara juga ya dok ya, screening dulu gitu ya dok ya. Betul. Mungkin gambaran juga bagaimana dokter supaya kita jadi makin paham. Memang alur screening itu memang diharuskan dalam pelaksanaan vaksin ini. Jadi sesuai juknis dari Kementerian Kesehatannya ya, dan tentunya kami tidak boleh melewati juknis yang ditetapkan. Jadi setelah pasien registrasi ya,
registrasi atau memperlihatkan dia udah dosis 1-2, biasanya langsung nanti ada pengecekan tanda-tanda vital termasuk tensi, termasuk suhunya dicek lagi, dan kemudian screening lolos bisa enggaknya divaksin itu nanti dilakukan oleh dokter di meja yang sama atau bersebelahan, dan itu dokter akan menanyakan riwayat penyakit dahulunya apa. Betul. Apakah dia diabetes atau yang lain gitu. Kemudian nanti diarahkan oleh dokter itu apakah layak atau tidaknya. Iya, kalau memang belum layak gitu kan bisa dipending gitu ya dok ya. Iya, biasanya pending bahkan dikasih resep kalau itu. Iya, atau mungkin dirujuk kemana gitu ya dok. Betul, ya. dirujuk kalau lebih lanjut. Iya, intinya nggak dibiarkan begitu aja gitu ya dok ya, tapi dikasih apa istilahnya edukasi untuk nih follow up setelah ini langkah-langkahnya apa gitu ya. Jadi biar masyarakat juga gak bingung ya, malah jadi makin dapat ilmu gitu ya dok ya. Betul. Alhamdulillah gitu ya. Oke dokter, tadi untuk Ibu Anissa tadi sudah bagus banget penjelasannya detail. Sekarang kita move on ya dok ya untuk Setiawan nih. Oke. Ada lagi. Oh apa dokter? Ya ada lagi pertanyaan. Ada lagi. Ada lagi satu lagi. Silakan. Dari Mas Setiawan, usianya masih 22 tahun nih. Dok, tiket vaksin ketiga booster saya kok belum muncul ya di aplikasi Peduli Lindungi ya dok. Oke, solusinya bagaimana ya dok? Terima kasih. Oke, bagaimana tuh kalau belum muncul? Ini sering ditanyakan juga nih biasanya nih dokter. Nah, ini mungkin untuk Mas Setiawan ya, bertanya terkait artinya sertifikat ya, sertifikat di aplikasi. Nah, ini bisa datang ke tempat awal dilaksanakan vaksinasi tersebut. Nanti mungkin ada penjelasan atau hal apa yang memang belum terinfo mungkin ya, Mas Setiawan ini nanti biasanya dibantu oleh petugas. Iya, kalau lebih seperti itu ya. Bisa di cross check lagi aja gitu ya pada tempat vaksinnya waktu itu gitu ya dok. Ya, atau ke vaskes terdekat. Atau vaskes terdekat. Oke, dokter. Mengenai itu ya dok ya, kalau misalnya kita vaksin terus kemudian juga kan tadi kan ada follow up-nya juga kalau ada KIPI dan lain-lain itu juga biasanya nanti diinfokan ya dok ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir juga mengenai yang kalau tiket dan lain-lain itu juga bisa di cross check lagi, intinya seperti itu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan lagi deh ya setelah kita istirahat dulu ya dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai peran Puskesmas dalam akselerasi vaksinasi booster bersama dengan Dr. Indah Mutiara MM. Beliau adalah dokter dan Kepala Puskesmas dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Dokter, dilanjutkan lagi sebelum ke kesimpulan. Ini mengenai yang sering ditanyakan juga, jadi aku mewakili orang banyak gitu ya dok ya, mengenai jarak vaksin gitu sih dok, antara yang vaksin terakhir nih, vaksin primer yang artinya vaksin yang kedua gitu ya dok ya, ke booster ini tuh memang idealnya gitu ya, berapa lama sih, berapa bulan, dan kalau terlampau jauh jaraknya apa mesti diulang lagi dari awal atau ya enggak lah ya, ini kan booster gitu ya dok ya, jadi sifatnya kan apa ya melengkapi atau makin meningkatkan kekebalan kita, jadi mungkin gak ada istilah harus diulang lagi dari awal atau bagaimana. Dan bagaimana juga buat yang teman-teman maaf baru aja terpapar gitu ya, atau baru selesai terinfeksi, udah alhamdulillah udah negatif gitu ya dok ya, tentunya kan selalu jadi pertanyaan juga dok bagi untuk kita jarak. semua. Bagaimana dok tanggapannya? Ya ini tadi yang pertama ya, kalau kita mengikuti anjuran vaksin, nah tentunya harus benar-benar diikuti jarak yang memang ditentukan dari pemerintah gitu, karena memang pastinya ini terkait juga dengan nanti manfaat dari vaksin itu sendiri gitu. Jadi kalau dimintanya 28 hari ya 28 hari gitu. Kalau diminta nanti jarak ke boosternya 3 bulan ya, saat ini kan udah 3 bulan ya, waktu awal dulu kan 6 bulan ya 3 bulan gitu ya. Itu tadi terkait lagi kepada manfaat dari vaksin itu sendiri gitu, jangan sampai nanti sia-sia gitu. Biar lebih efektif gitu efikasinya. Betul, lebih gitu efektif, efikasinya juga akan maksimal gitu. Nah, kemudian yang kedua
terkait biasanya ya kemarin kan kita nyempet kasus tinggi ya waktu Melonjak tinggi. lonjak waktu Februari gitu. Nah itu memang ada yang tertunda mungkin ya. Nah kalau menurut ketentuan untuk melaksanakan ke vaksin booster itu kalau yang gejalanya ringan ya cukup dipendingnya sebulan, sebulan cukup. Tapi kalau gejalanya berat 3 bulan lagi. Gitu. Oh begitu, jadi dilihat dari gejalanya gejala juga ya. ringan atau beratnya. Ringan, sedang, beratnya dan gitu tetap ya. kembali lagi ke itu tadi assessment screenernya, dokter yang men-screening ya. Terus juga misalnya saya lagi hamil boleh vaksin booster, tapi mungkin juga di trimester tertentu gitu ya dok ya. Betul. Atau yang dengan comorbid gitu kan. Tadi kan pasti ada assessment dulu, terus kalau memang ternyata belum memungkinkan gitu ya. Karena kondisi di lapangan ternyata mungkin sebelumnya normal-normal aja, tapi ternyata pas mau di vaksin booster tegang gitu ya. Banyak yang gitu. Tensinya tinggi gitu kan. Masa kan wah saya udah jauh-jauh ke sini dok, gak apa-apa deh gitu, saya tunggu dulu deh 2 jam lagi kita ada apa kan. Tapi jangan dipaksain juga kayak gitu ya dok ya, karena kan ada resiko-resikonya juga gitu ya dok ya. Iya, kalau untuk ibu hamil, comorbid itu justru biasanya kita lebih dianjurkan untuk vaksinasi booster ini atau untuk vaksinasi COVID-19 ini. Ya karena itu tadi, karena kan risiko untuk mereka terpapar akibatnya efek sampingnya lebih besar. Jadi lebih baik dilindungi oleh vaksinasi. Iya. Tapi mungkin ya tadi setelah melewati minggu-minggu yang awal-awal gitu ya dok ya kan? Ya, untuk ibu hamil bisa usia 13 minggu ke atas. 13 minggu ke atas gitu ya. 13 minggu udah layak, atau biasanya dokter kandungannya atau bidan pemeriksaannya juga akan mengingatkan. Cepet-cepet deh divaksin gitu biasanya gitu. Terus kemudian juga yang tadi dengan comorbid juga kan biasanya udah ada dokter pribadinya juga ya dok ya. Kan bisa ya konsul dulu lah gitu ya, supaya nanti pada saat hari H benar-benar sudah dalam kondisi fit, sudah memang sudah diizinkan gitu ya dok ya, istilahnya ya dok ya. Insya Allah nggak akan membawa istilahnya rasa takut atau cemas berlebih karena mungkin efeknya bagaimana nih, enggak ya kan. Selalu terkendali dulu. Udah berapa puluh ribu yang divaksin. Alhamdulillah. Di Kramat Jati aja loh, padahal apalagi mungkin di tempat lain kan lebih banyak. Jadi ya tetaplah manfaat vaksinasi itu yang lebih baik gitu ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas. Jadi kesimpulan nih yang bisa dokter Indah sampaikan untuk kita semua, khususnya buat sobat Dinkes yang mau merencanakan mudik gitu ya. Terus sholat Id juga bareng keluarga besar, yang mana juga kan ada kita kan nggak tahu ya, ada lansia juga. Terus juga mungkin ada anak kecil gitu ya, atau mungkin kelompok rentan lainnya gitu ya. Jadi kita biar melindungi mereka juga gitu ya dok ya. Jadi apa nih kesimpulan yang bisa dokter sampaikan? Bagaimana nih peran puskesmas sekali lagi dalam akselerasi gitu ya vaksinasi booster, agar tadi sekali lagi tercapai herd immunity-nya sehingga kita bisa bebas COVID insya Allah. Bagaimana dokter kesimpulannya? Silakan. Baik, Bapak Ibu, Sobat Dinkes, pemirsa El Sinta dimanapun berada. Yang pertama-tama kita tentunya harus ingat ya, saat ini pandemi COVID masih ada ya. Jadi tentunya protokol kesehatan itu tetap kita jangan sampai longgar. Walaupun kita beberapa hari lagi menyongsong Hari Raya Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, yang biasanya kita akan berkumpul dengan keluarga terdekat kita, keluarga yang kita sayangi. Betul. Ya, tetap protokol kesehatannya tolong tetap dijaga. Dan untuk yang belum vaksin, belum vaksinasi 1, belum vaksinasi 2, ya termasuk juga vaksinasi booster, ayo segera divaksin karena akses tempat untuk memvaksin sangat banyak ya. Silahkan mengakses fasilitas kesehatan yang ada yang terdekat yang mudah dijangkau. Seperti itu gitu. Jadi intinya kita harus melindungi diri kita, keluarga kita sendiri ya, keluarga yang kita sayangin. Apalagi kalau lebaran ketemunya dengan nenek, kakek gitu ya, lansia, kemudian ada saudara yang sedang hamil, kemudian anak-anak kecil juga, dan juga tentunya dengan lingkungan kita juga. Iya, baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah
membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses, sehat, berkah selalu untuk Dokter Indah ya. Alhamdulillah dokter ya. Alhamdulillah. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh keluarga tugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.